Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik teman-teman, menjawab perihal bahwa setelah 7 hari kemarin kita telah mendengarkan di dalam pengadilan tersebut bahwa setelah ada putusan 4 tahun, kemudian hakim bagaimana mempertanyakan kepada terdakwa sendiri, lalu kemudian terdakwa mengkomunikasikan tersebut kepada PH-nya Kang Ahmad Taufan Sudirjo dan tim, lalu kemudian pikir-pikir terlebih dahulu, jawabnya selama 7 hari. Nah, hari ini adalah hari yang ketujuh di mana kita menginginkan sebuah jawaban penjelasan apakah terdakwa Danu itu akan mengambil langkah upaya hukum banding atau tidak. Ini adalah eksklusif jumpa pers Kak Ahmad Taufan Sudirjo dan tim akan menyampaikan sesuatu. Kita akan dengarkan dengan saksama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman semua, hari ini izinkan saya beserta rekan-rekan tim hukum di sini bersama Bang Ahid Saroni, Bang Irwanda, beserta tim lain yang tidak bisa ikutan bersama kita. Hari ini izinkan kami dari ATS Law Firm and Partner menyampaikan press conference kita terkait rencana apakah kita akan banding atau tidak. Itu yang sudah kita sampaikan di pengadilan kemarin, bahwa kita akan pikir-pikir selama 7 hari. Baik teman-teman semua, kami dari ATS Law Firm jelas sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kasus yang sangat panjang kita tangani, yaitu kasus Subang, di mana sejak 2021 sampai hari ini kita baru mendapatkan hasil dari proses pemeriksaan sekaligus pembuktian di pengadilan, dan kemarin kita sudah mendapatkan putusan khususnya untuk klien kita Muhammad Ramdhanu. Ini semua bisa terbongkar berkat ikhtiar kita semua, seluruh tim hukum berkolaborasi dengan seluruh masyarakat Indonesia, pemerhati kasus Subang, dan juga para media yang selama ini sudah sangat setia, sudah hampir 4 tahun gitu ya. Perkara ini baru bisa diselesaikan kemarin pada saat putusan. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang sudah memeriksa semua perkara ini sampai terbukti bahwa kasus ini benar-benar terjadi dengan meninggalnya kedua almarhumah, dan sebagai pelaku pembunuhan itu ada 5 orang yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu Bapak Yosep, Muhammad Ramdhanu, Mimin, Arigi, dan Abi. Kita juga berterima kasih kepada rekan kita Jaksa Penuntut Umum yang juga sudah berupaya untuk memfasilitasi atau berusaha untuk membuktikan gitu bahwa tuntutan mereka adalah benar, dan dengan waktu yang panjang proses persidangan. Kita juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyidik Polda Jawa Barat, juga kepolisian pada umumnya gitu, yang sudah berjuang sejak 2021 terjadinya pembunuhan sampai bisa ditetapkan 5 tersangka dan 2 sudah mendapatkan vonis sampai hari ini. Kita juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada lembaga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah dengan juga menjalani sistem verifikasi data, verifikasi kejadian, saksi-saksi, dan lain-lain, sampai akhirnya LPSK mengabulkan untuk memberi bantuan perlindungan kepada klien kita Muhammad Ramdhanu. Dan yang pasti kepada seluruh masyarakat pemerhati kasus Subang yang sudah berjuang juga, kita tidak bisa menafikan bahwa tanpa ada doa dan dukungan dari masyarakat pemerhati kasus Subang, media-media, YouTuber yang terus bekerja keras dari awal kejadian 2021 sampai hari ini, dan alhamdulillah kita sudah melihat kasus ini sudah terlihat terang benderang.
Kami selaku kuasa hukum dan warga negara yang baik dan taat akan hukum dan menghormati proses hukum yang telah berjalan, dan kami juga sudah maksimal dalam melakukan pembelaan terhadap klien dan hak keluarga korban. Walaupun hasil putusan belum sesuai dengan harapan yang kita harapkan, tetapi putusan majelis hakim ini lagi-lagi mesti kita hormati dan kita terima. Teman-teman semua, telah kami melakukan koordinasi selama 7 hari yang memang diatur dalam undang-undang. Kita berkoordinasi panjang dengan klien kami Muhammad Ramdhanu, kita koordinasi dengan keluarga besar almarhumah, dan kami mendapat satu kesimpulan bahwa khusus untuk kasus Danu kita menyimpulkan dan kita mengambil penetapan untuk tidak melakukan banding. Teman-teman semua, keputusan ini kita ambil dengan banyak pertimbangan, dan di sini juga kita banyak diskusi. Muhammad Ramdhanu menyampaikan bahwa dia ikhlas menerima hukuman yang sudah ditetapkan oleh hakim, karena menurut Danu hukuman ini akan menjadi evaluasi diri dia, introspeksi diri dia, dan ini merupakan upaya dia untuk bisa melakukan taubatan nasuha, karena apapun ceritanya Danu merasa bahwa dia tetap bersalah, telah ikut walaupun itu disuruh, walaupun itu diperintah, tetapi tetap Danu di sini merasa dirinya tetap punya salah yang mendalam, sehingga dia perlu mendapatkan dan ingin mengevaluasi dirinya agar kelak dia bisa jadi sosok laki-laki yang berguna bagi keluarga, syukur-syukur bagi masyarakat, bangsa, dan tanah air. Sehingga Danu benar-benar secara sadar menerima hukuman atau vonis hukuman yang diputuskan oleh majelis hakim dengan ikhlas, dengan tabah, dan dia akan benar-benar menjalani dengan berbuat baik selama menjalankan hukuman ini nanti di lapas yang akan ditentukan oleh pengadilan. Jadi itu poin intinya kita, teman-teman semua. Kita alasan kami kenapa akhirnya kita tidak melakukan banding, karena memang dari awal Danu adalah sosok yang berani untuk menyerahkan dirinya dan berani untuk mengakui semua, serta berani untuk membongkar kasus sampai ke akar-akar. Danu juga berkomitmen tetap ingin dan bersedia selalu kapan dibutuhkan untuk membantu kepolisian, kejaksaan dalam membuktikan menyelesaikan kasus Subang. Karena kita tahu dalam kasus Subang ini masih ada 3 orang tersangka yang sampai hari ini masih berkeliaran dan belum juga ditangkap dan dilimpahkan perkaranya, dengan harapan kasus ini bisa segera dilimpahkan dan disidangkan. Harapan kami juga saat ini agar perkara ini bisa segera inkrah dengan Danu tidak menyatakan banding, dan Danu bisa segera mengurus hak-haknya sebagai terpidana. Kepada tersangka Mimin, Arigi, dan Abi yang sudah disebut dalam pertimbangan putusan dan sudah menjadi fakta hukum di dalam persidangan, agar segera berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, yaitu P21, dan ditangkap serta diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Ini merupakan harapan kita, ini merupakan ketegasan dari kita bahwa kita meminta penyidik Polda, meminta kejaksaan untuk segera melimpahkan perkara sehingga bisa P21 dan segera diproses di peradilan. Selanjutnya teman-teman, semuanya ini adalah harapan kita agar masalah ini bisa terang benderang, bisa tuntas, hak-hak korban bisa terpenuhi semua dengan rasa keadilan yang seutuhnya. Sehingga kami berharap dengan adanya ketegasan ini, dengan adanya keseriusan Danu untuk benar-benar membongkar kasus ini bisa benar-benar tuntas. Kami juga dari ATS Lopo meminta kepada kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat, untuk bisa menuntaskan kasus yang menjadi benang merah terjadinya perkara ini menurut kami, yaitu yayasan. Yayasan ini harus segera diproses, harus segera ditingkatkan statusnya, karena sangat jelas, terang benderang, terbukti dalam persidangan bahwa yayasan ini berjalan dengan tidak ada murid-murid alias fiktif, tetapi dana BOS itu dicairkan
setiap tahunnya, setiap pengajuannya selalu dicairkan. Bahkan setelah kejadian terjadi pada 2001 itu terdakwa Bapak Yosep dan mungkin ada proses lain, kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 kali dana bosnya masih bisa dicairkan. Padahal sudah sangat jelas bahwa tidak ada muridnya. Ini sangat mencederai kita karena kita tahu adanya program pemerintah dana bos ini untuk membantu yayasan-yayasan pendidikan yang benar-benar serius untuk mendidik mahasiswa atau murid secara gratis, tetapi faktanya ini terjadi penyelewengan yang luar biasa. Ini pun kami sampaikan khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi yang masih memerintah saat ini untuk benar-benar menjadi atensi, karena menurut kami sangat zolim ketika ada yayasan itu bisa mencairkan dana BOS yang jumlahnya miliaran, tetapi ternyata muridnya adalah fiktif. Kasihan yayasan-yayasan lain yang benar-benar serius untuk membina masyarakat, membina anak-anak kita, turunan kita sekolah gratis, tetapi dia sulit untuk mencairkan dana BOS. Nah, ini benar-benar kita mohon untuk jadi perhatian kepada Presiden Bapak Joko Widodo, kepada Bapak Kapolri, Pak Listio Sigit, dan seluruh kementerian, Mendikbud, dan lain-lain. Mohon kasus yayasan ini bisa segera diselesaikan, dan ini akan menjadi pembelajaran bagi yayasan-yayasan pendidikan di seluruh Indonesia. Jangan sampai ada penyelewengan dana seperti ini. Ini menzolimi rakyat. Sehingga kami benar-benar atensi sekarang untuk bisa masalah ini segera diselesaikan. Demikian teman-teman semua yang menjadi poin-poin kita. Semoga kasus Subang ini bisa segera dituntaskan dan para tersangka yang lain bisa segera ditangkap. Begitulah ya teman-teman, pers konvers setelah atau selama ini kita ingin mendengarkan sebuah jawaban apakah upaya hukum untuk Danu itu akan banding atau tidak. Ada beberapa hal yang saya simpulkan dari apa yang telah beliau nyatakan, bahwa yang pertama adalah beliau mengatakan untuk Danu itu tidak mengupayakan banding. Artinya ketika tidak mengupayakan banding maka hukumnya adalah ingkrah ya. Artinya teman-teman, Danu sudah vonis sesuai dengan apa yang telah dilayangkan oleh hakim kemarin, yaitu 4 tahun penjara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa penegak hukum sampai hari ini belum menuntaskan bahwa kita tahu ada Mimin, Arigi, dan Abi. Bahkan beliau menegaskan kembali, mengingatkan kembali, mensupport Polda Jabar agar segera menuntaskan ketiga tersangka tersebut sampai kemudian di P21-kan dan disidangkan dan akan memperoleh vonis yang setimpal apa yang telah dilakukannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa terkait yayasan. Yayasan itu adalah mungkin bagi sebagian besar dikatakan sebagai motif utama atas Rajapati kasus Subang ini. Apabila kemudian ada yang mengatakan yayasan ini adalah data fiktif, maka beliau juga ATS Law Firm mensupport berbagai pihak penegak hukum untuk segera menuntaskan ini, karena data fiktif itu adalah komprehensif, bisa banyak hal terkait dana manipulatif, dana kemudian yang dibuat-buat dan lain sebagainya, yang seharusnya adalah itu uang negara yang tujuannya memang adalah untuk bagi orang-orang yang tidak mampu, untuk mensupport pendidikan ya, kemajuan SDM daripada seluruh rakyat Indonesia itu, tetapi kemudian disalahgunakan. Ini katanya sangat zalim. Untuk itu segera tuntaskan juga terkait yayasan. Yang keempat barangkali adalah OOJ juga, memang itu harus dituntaskan, bahwa kasus Rajapati Subang itu ada indikasi adalah perintangan. Kita tahu, kita lihat, dengarkan sendiri dalam persidangan itu bahwa memang
indikasi orang yang merintangi itu sangat jelas, termasuk orang-orang yang merubah, menghilangkan jejak dan sebagainya, TKP rusak dan sebagainya, maka itu adalah harus dituntaskan juga. Kita support selalu penegak hukum agar menuntaskan kasus Subang hingga ke akar-akarnya. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.